walau syakka fi itmami ada ilaihi ghairul ma'mumi fawran wujuban wa illa batalat salatuhu wal ma'mumu ya'ti bi rak'atin ba'da salami imamihi wa yusannu ay yaqula fi raf'ihi min ar-ruku' sami Allahu liman hamidah ay taqabbala minhu hamdahu wal jahru bihi li imamin wa muballighin li'annahu dzikru intiqalin wa ay yaqula ba'da intisabin lil i'tidali rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ur ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ay ba'dahuma kal kursi wal arsy wa mil'un birraf'i sifatun wa bin nasbi halun ay ma'ilan bitaqdiri kaunihi jisman wa ay yazida man marra ahla tsana'i wal majdi ahakku ma qala al abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Engkau sallallahu nafa'ana biha wa nudarin amin. Wasadisuha, setelah masih pembahasan tentang rukun-rukunnya salat, masuk rukun yang keenam yaitu i'tidal. Dalam pengertian i'tidal sendiri, kalau secara lughatan makna al-istiqamah wal musawah, ada yang artikan juga al-intisab, yaitu apa? Tegak dalam berdiri, pokoknya menjadikan dirinya tegak di dalam pelaksanaan sholat. Ini dikatakan dengan i'tidal. Nanti dalam pengertian syar'an yaitu apa? Bi an ya'udal musalli ila ma kana qablar ruku', kembalinya seorang yang sholat kepada posisi seperti dia sebelum rukuk. Nanti dijelaskan lagi di dalam matan atau di dalam syarah Fathul Mu'in sendiri. Dikatakan di sini kan i'tidal walau fi naflin alal mu'tamad, walaupun di dalam sholat nafil sendiri menurut pendapat alal mu'tamad. Dalam hal ini mengisyaratkan memang apa? Dalam i'tidal terdapat khilaf di kalangan ulama yang menyatakan apakah i'tidal juga menjadi rukun di dalam sholat sunnah ataukah tidak. Nah, di sini dalam pendapat yang kuat seperti mafit tahqiqnya di dalam kitab tahqiq dan kitab-kitab yang lainnya, para ulama menyatakan apa? Walaupun di dalam sholat sunnah, i'tidal juga termasuk kategori rukun yang harus dikerjakan. Termasuk kategori rukun yang harus dikerjakan walaupun itu adalah dalam sholat sunnah. Karena memang apa? Ada satu khilaf di sini, yaitu seperti dalam pendapatnya Ibnul Mukri yang menyatakan bahwasanya apa? I'tidal termasuk seperti i'tidal yaitu apa? Al-julus baina sajdatain. Rukun-rukun qasir, i'tidal dan julus baina sajdatain dinyatakan bukan termasuk rukun di dalam sholat sunnah, hanya rukun kalau di dalam sholat fardu. Bukan termasuk rukun di dalam sholat sunnah. Keduanya itu kalau dalam sholat fardu baru menjadi rukun, adapun di dalam sholat sunnah tidak menjadi rukun. Hingga dikatakan di dalam kitab Al-Anwar karangan daripada Al-Ardubaili, Syekh Al-Ardubaili menyatakan bahwasanya apa? Seandainya lau tarakal i'tidal au sujud baina sajdatain fi sholatin nafil, bagaimana? Lam tabtul. Dikatakan orang sholat sunnah, misalkan dia kok kemudian tidak mengerjakan i'tidal, ataukah dia sholat sunnah tidak mengerjakan julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud, bagaimana hukum sholatnya? Menurut Syekh Al-Ardubaili dalam Al-Anwarnya menyatakan tidak batal. Ini mengisyaratkan bahwasanya apa? I'tidal dan julus baina sajdatain di dalam sholat sunnah itu bukan termasuk kategori rukun. Ketika kita mengikuti pendapat yang ini, pendapat yang dhaif yang menyatakan keduanya bukan rukun, terus bagaimana cara pelaksanaannya? Habis rukuk, i'tidal bukan rukun kan? Apakah langsung setelah selesai rukuk langsung diteruskan ke sujud, merunduk untuk sujud,
ataukah tidak demikian? Ya, apakah harus dengan mengangkat sedikit kepala, bukan seperti orang tegak i'tidal tapi sedikit saja langsung setelah itu dilanjutkan dengan sujud? Dalam hal ini terdapat khilaf, cuma pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran, ya, pendapat yang dinyatakan lebih kuat di kalangan ulama, yaitu apa? Cukup dengan mengangkat sedikit kepala dan bukan langsung terus sujud. Jadi bukan langsung, kalaupun mau ninggalkan i'tidal karena ngikuti pendapat i'tidal bukan rukun dalam sholat sunnah, maka caranya bagaimana? Ya, setelah takbir baca Fatihah misalnya, setelah rukuk angkat sedikit kepalanya, langsung teruskan untuk sujud. Itu, jadi cukup dengan mengangkat sedikit, ya, bukan langsung. Jadi bukan langsung rukuk langsung sekalian untuk sujud juga, tidak demikian. Tapi diangkat sedikit kepalanya, nggak perlu sampai intisab seperti orang i'tidal tegak, nggak, diangkat sedikit kepalanya langsung baru dilanjutkan sujud. Nah, ini karena memang dalam pendapat ini terdapat khilaf dalam menyatakan apakah i'tidal termasuk rukun ini di dalam sholat sunnah, apakah bukan termasuk kategori rukun tapi mu'tamad walau fi naflin i'tidal ataukah julus baina sajdatain termasuk rukun di dalam salat sunnah. Tidak hanya salat fardu, salat sunnah pun juga menjadi rukun. Wa yatahaqqaqu, dan bisa dipastikan di dalam pengerjaan i'tidal bi'audin ba'dar ruku'i, dengan kembalinya dia setelah pelaksanaan rukuk, libatin ke permulaan qabla rukuk, ke permulaan dia sebelum melaksanakan rukuk. Nah, ini ditafsiri lagi dengan penjelasan di sarahnya bi an ya'uda. Ini termasuk pengertian secara syar'annya. Ya, kalau tadi i'tidal secara lughatan adalah maknanya al-intisab, al-istiqamah wal musawah, tegak, berdiri. Nah, itu dikatakan sebagai i'tidal secara bahasa. Adapun secara syar'an, ini di dalam penafsirannya itu apa? Bi an ya'uda, sekiranya seorang yang lagi sholat dia kembali lima kana alaihi qabla ruku'ihi, ke posisi seperti dia sebelum mengerjakan rukuk. Qaiman au qaidan, baik ada kalanya sebelum rukuknya itu dia berdiri ataukah dia dalam keadaan duduk. Ini makanya mengistilahkan menggunakan ibarat lima kana qabla ruku'ihi, kembalinya ke posisi qabla rukuk, bukan mengatakan kembali ke posisi berdiri. Karena memang apa? Orang posisi sholatnya itu berbeda-beda. Terkadang orang sholatnya dalam keadaan berdiri, berarti dia kembali sebagaimana sebelum rukuk, yaitu ke posisi berdiri. Kalau dia sholatnya dari awal sholatnya dalam keadaan duduk, misalkan sholat fardu dia nggak mampu untuk berdiri, berarti sholatnya duduk. Ataupun apa, orang yang sholat sunnah, cuma apa dalam masa ini kan sholat sunnah walau ma'al qudra alal qiyam, orang sholat sunnah walaupun mampu berdiri tetap boleh baginya sholat duduk, walaupun dalam pahala kan sudah dinyatakan separuh dari pahalanya orang kalau sholat berdiri. Nah, ini bagaimana dalam masalah ini? Kalau dia ngerjakan sholatnya duduk, ya berarti kembalinya ke posisi duduk. Nah, diistilahkan dengan lima kana qabla ruku'ihi, ke posisi sebagaimana dia sebelum rukuknya. Bagaimana? Kalau dia berarti berdiri, sholatnya memang berdiri, ya berarti kembali ke posisi seperti berdiri. Kalau dia sholatnya duduk, ya berarti kembalinya ke posisi duduk. Nah, cuma ya jadi permasalahan bagaimana kalau sholatnya muttaji'an. Itu ulama ada yang menyatakan, lu kalau sholatnya dalam keadaan tidur miring, muttaji', ini bagaimana dalam masalah ini? Sholat sunnah dia dalam keadaan tidur miring. Dalam hal ini bagaimana? Dilihat jika sekiranya apa? Dia sebenarnya mampu untuk duduk, tapi sholatnya sholat tidur miring. Seperti apa dalam hal ini? Orang sholat sunnah. Orang kalau sholat sunnah walaupun mampu dia itu untuk sholat duduk, dia tetap diperbolehkan baginya sholat untuk tidur miring. Hanya saja apa? Nanti di dalam pelaksanaan untuk rukuknya dia harus bangkit untuk duduk mengerjakan rukuknya dalam keadaan duduk.
Itu. Jadi sebelum sudah baca Fatihah, kalau mau ruku, orang yang sholat sunnah tidur miring, itu bagaimana? Dia harus ke posisi duduk, setelah itu ngerjakan ruku. Nah, yang kalau model demikian, ya apa nanti iktidalnya? Boleh nggak dia iktidal kembali ke posisi ittija, kembali ke posisi tidurnya tidur miring, ataukah harus mengerjakan dengan ruku dalam keadaan iktidal, dalam keadaan duduk, seperti halnya dia waktu ruku? Di sini terdapat khilaf bainal ulama. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qulyubi, menyatakan apa? Tidak diperkenankan iktidalnya dalam keadaan muttaji, tapi harus sesuai dengan keadaan rukuknya dia duduk, berarti apa? Iktidalnya pun harus duduk. Jadi apa? Kalau sudah salat ittija, kan mau rukuk dia bangkit untuk duduk, mengerjakan rukuk dalam keadaan duduk. Nah, iktidalnya sekalian juga dalam keadaan duduk. Setelah itu baru bisa dilanjutkan dia muttaji'an untuk meneruskan salatnya lagi. Ini baru dilanjutkan dia dalam keadaan duduk, setelah iktidal kembali bisa langsung kembali ke posisi ittija, tidur miring untuk menyelesaikan salatnya. Tapi berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Al-Hafni, termasuk juga pendapat yang mengikuti dari pendapatnya Syekh Ali Sibramulisi dan juga pendapatnya Syekh Muhammad Ar-Ramli, yang menyatakan bagaimana boleh baginya untuk iktidalnya kembali ke posisi ittija langsung. Karena memang itu adalah posisi yang diperbolehkan baginya untuk salat sunnah. Wong dia baca Fatihah dalam keadaan ittija aja boleh kan, walau ma'al qudr alal qu'ud. Orang kan sholat walaupun dia sholat sunnah mampu duduk, tetap baginya boleh untuk tidur miring. Sholatnya ngerjakan dengan tidur miring. Kan dalam posisi seperti ini kan, baca Fatihahnya pun dalam keadaan tidur miring, itu pun diperbolehkan kan. Dalam kondisi demikian juga diperbolehkan, apalagi hanya untuk pelaksanaan iktidal. Makanya menurut Syekh Muhammad Ar-Ramli juga menyatakan boleh dalam iktidalnya kembali ke posisi ittija. Itu. Tapi kalau bagi orang yang tidak mampu memang untuk duduk, baik itu sholat fardu ataukah sholat sunnah, ini dia sholat tidur miring adalah karena nggak mampu untuk sholat dalam keadaan duduk. Jangankan berdiri, duduk saja nggak mampu, makanya dia sholatnya dalam keadaan tidur miring. Apa dalam posisi iktidalnya? Ya jelas langsung mengikuti sebagaimana dia posisi sholatnya, karena memang ittija. Ya, dan dia pun dalam rukuk sudah tidak mampu untuk duduk, ya rukuknya menggunakan isyarah, ya bisa dengan merundukkan kepala bil ima. Ya, setelah itu iktidalnya ya tetap dalam mengembalikan ke posisi seperti semula dan masih dalam keadaan ittija atau tidur miring. Kemudian walau syakka fi itmamihi, kalau seandainya ada orang yang sholat dia meragukan di dalam kesempurnaan dari iktidalnya dia, jadi bukan ragu di dalam pengerjaan, bukan ragu dalam mengerjakan, bukan masalah aku sudah mengerjakan atau enggak ya, sudah mengerjakan atau enggak, tidak demikian, tapi sudah sempurna apa enggak iktidalku, seperti halnya ragunya di dalam masalah fit tumakninah. Karena tumakninah juga termasuk ketentuan rukun dalam masalah ini kan, nggak cukup dengan iktidal kalau tanpa ada tumakninah. Nah, ini termasuk keraguan fi itmamihi di dalam penyempurnaan untuk iktidal. Maka bagaimana? Sedangkan dia dalam keadaan misalkan dia lagi sujud, muncul keraguan. Aku tadi iktidalnya itu pakai tumakninah ataukah tidak? Maka dalam hal ini bagaimana? Ada ilaihi, wajib baginya untuk kembali ke posisi iktidal. Kenapa dalam masalah ini? Karena dalam hal ini kalau kita ikutkan dalam kaidah, mengikuti di dalam kaidah al asal al adam ay adamul ityan bi itmamihi atau adamu itmamihi. Hukum asalnya dinyatakan iktidalnya belum sempurna. Kalau iktidal belum sempurna, maka bagaimana? Wajib tadaruk, mengerjakan kembali. Dalam sini katakan ada ilaihi, harus kembali ke posisi iktidal. Ya, dan ini kembali adalah
kalau dia belum mengerjakan dengan pekerjaan yang sesuai dengan yang diragukan tadi. Seperti kayak tadi kan yang dirakon i'tidal, dia ingatnya, dia ragunya itu muncul sebelum dia ngerjakan i'tidal lagi. Itu baru dinyatakan wajib tadaruk. Seperti apa? Ketika sujud, baik sujud pertama atau sujud kedua, atau mungkin waktu julus baina sajdatain, dia muncul keraguan, i'tidalku sudah sempurna atau belum. Nah, kalau model demikian bagaimana? Kan berarti belum mengerjakan i'tidal yang kedua kan. I'tidal yang berikutnya wajib baginya bangkit kembali untuk mengerjakan i'tidal dengan sempurna. Nih, ada ilaihi, wajib kembali ke posisi i'tidal, tapi di sini ghairul ma'mumi, selain makmum. Selain makmum yang berarti seperti apa? Salat yang musalli yang munfarid ataukah imam? Seorang imam ataukah orang yang salat sendiri, muncul keraguan di dalam penyempurnaan daripada i'tidal, ya, seperti ketika sujud dia muncul keraguan, maka bagaimana? Wajib kembali. Imam terjadi demikian, wajib dia kembali ke posisi i'tidal. Ataukah juga orang yang salat munfarid demikian, wajib ke posisi i'tidal. Nih harus, dan dalam wajibannya bahkan nyatakan apa? Fauron, wujuban, dengan segera. Jadi nggak boleh untuk menunda. Kalau menunda, ragu masih diteruskan keraguannya dalam diam, maka bagaimana? Sekiranya dianggap panjang, yaitu apa? Dalam waktu yang cukup untuk mengerjakan rukun. Ini dibiarkan keraguannya itu nggak langsung kembali, sehingga dalam waktu yang cukup untuk mengerjakan rukun, bagaimana hukumnya? Wa illa batalat sholatuhu, kalau seandainya enggak kembali ataukah tidak langsung dalam kembali. Nih, enggak kembali artinya enggak kembali sama sekali, masih walaupun ragu diteruskan sholatnya, ataukah kembali tapi kembalinya enggak fauron, itu maksudnya. Wa illanya di sini ada dua gambaran. Bisa wa illa enggak kembali, lam ya'ud ilal i'tidal, atau kawa ilahnya di sini apa? Ada ilal i'tidal tapi ba'da muddatin, karena nggak faur, nggak segera untuk kembali ke posisi i'tidal. Maka bagaimana? Batalat sholatu, dinyatakan batal langsung sholatnya dia. Ini langsung dinyatakan batal sholatnya dia. Wal makmumu, adapun bagi makmum bagaimana? Nah, karena dia sholatnya terikat dengan sholatnya imam, maka dia dinyatakan apa? Ya'ti bi raqatin, dia tidak boleh kembali ke posisi i'tidal, tapi wajibnya baginya adalah mutaba'ah li imamihi, terus mengikuti kepada gerakan imamnya dia. Loh, tadi sudah ada keraguan, bagaimana kemudian? Ya, tetap dinyatakan dia ikut imamnya dan dianggap rakaat yang tadi laghun. Rakaat yang muncul keraguan i'tidal yang belum sempurna tadi dianggap laghun. Kalau laghun, lam tuhsab lahu, tidak terhitung kepadanya. Kalau sudah ada terhitung, makanya bagaimana? Dinyatakan apa? Ya'ti bi raqatin ba'da salami imamihi, dia harus nambahi satu rakaat setelah imamnya salam. Kalau sudah imamnya salam, dia nggak boleh ikut salam bersama imam, tapi harus bangkit kembali nambahi satu rakaat. Ya, ini ketentuan kalau bagi makmum. Ini lagi tadi bahwasanya apa? Ini kalau belum mengerjakan yang semisalnya. Tapi kalau tadi ragunya i'tidal dan dia sudah muncul ragunya adalah ketika i'tidal, dianggap yang setelahnya i'tidal tadi laghun. I'tidal yang menyempurnakan i'tidal yang dikerjakan sekarang ini. Sehingga apa? Rakaatnya yang belum sempurna dinyatakan apa? Masih kurang baginya, rakaatnya belum sempurna, sehingga apa? Tidak boleh langsung setelah rakaat keempat dia melakukan tasyahud, tapi harus nambahi, karena tidak dihitung satu rakaat tadi. Untuk rakaat pertama tidak bisa dihitung satu rakaat secara sempurna, gara-gara apa? Yang hilang tertibnya karena i'tidal belum sempurna. Maka apa? Setelah i'tidal seperti sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kedua sampai ke posisi i'tidal lagi, itu dikatakan laghun, tidak terhitung. Itu loh, berarti apa? Hitungan rakaatnya kurang, harus nambahi lagi satu rakaat di akhir. Nah, kemudian wa yusannu ayyakula fi raf'ihi, disunahkan untuk dia ucapkan ketika bangkitnya dia dari rukuk, ay minar ruku'i, dari rukuk, sami Allahu liman hamidah,
Diucapkan sami Allahu liman hamidah, benar-benar Allah telah mendengar kepada orang yang memujinya. Maksudnya di sini adalah apa? Taqabbala minhu hamdahu. Taqabbala minhu, di mana Allah menerima. Ini sebenarnya sami Allahu liman hamidah. Ini kalau secara bahasa kan memang kalamnya kalam khobar, cuma fi maknal insya, karena bermakna doa. Maksudnya apa dari sami Allahu liman hamidah? Allahumma taqabbal. Itu loh. Artinya adalah apa? Ya Allah, terimalah pujian kami, terimalah pujiannya dia. Itu yang dimaksudkan. Jadi kalam khobar tapi fi maknal insya, yaitu fi makna doa. Makanya diartikan di sini apa? Sami Allah taqabbala minhu hamdahu. Sama dengan rahimahullah, Allah marhamhu. Radhiyallahu anhu, Allah mardu anhu. Khabar bermakna doa atau doa ala sighatil khabar gitu. Wal jahru bihi, dan ini juga disunnahkan pula untuk mengeraskan bihi dengan ini bacaan sami Allahu liman hamidah li imamin, baik bagi imam, wa muballighin, ataukah kembali dulu muballigh dengan ketentuan dulu apa? Inehtija ilaih, kalau memang dibutuhkan muballigh. Kalau nggak dibutuhkan muballigh maka tidak ada kesunahan yang demikian. Dengan apa? Mengeraskan. Kalau sudah dalam bentuk pengerasan model demikian, ini karena apa? Li'annahu dzikru intiqal, karena ini adalah sebagai zikir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Ini untuk menunjukkan bahwasanya apa? Bacaan sami Allahu liman hamidah itu bukan bacaan i'tidal, tapi itu sebagaimana apa? Takbiratul intiqalat. Ini adalah seperti halnya takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lainnya. Begitu juga bacaan sami Allahu liman hamidah ini adalah apa? Bacaan untuk perpindahan dari rukuk ke i'tidal. Jadi bukan bacaan i'tidal. Makanya apa? Dalam membacanya pun bersamaan dengan dia bangkit dari rukuk menuju ke i'tidal. Itu. Karena ini adalah hanya zikirul intiqal, maka bagaimana dalam niatnya pun seperti itu. Tidak boleh hanya dengan niat isma', tapi bisa dengan niat zikir saja, ataukah dalam masalah ini zikir ma'al isma', nggak ada masalah. Tapi kalau hanya biniatil isma' faqat, itu yang merusak dan bisa membatalkan sholatnya dia. Kemudian disunahkan juga wa ayyakula, wa yusannu ayyakula ba'da intisabin, setelah dia tegak lil i'tidali, untuk pelaksanaan i'tidal sunnah apa? Untuk membaca Rabbana lakal hamdu, wahai Tuhan kami, bagimulah, hanya bagimulah, lakal hamdu. Di sini takdimul khobar, ya, alhamdu itu mubtada, laka sebagai khobar muqaddam. Dalam masalah ini berfaedahnya bisa lil ikhtisas atau hasar, hanya untuk mula suatu pujian, segala pujian hanya untuk mula. Kemudian apa? Sebenarnya di sini ada anjuran untuk menambahi lagi, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Dengan tambahi tidak hanya Rabbana lakal hamd, tapi apa? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Karena apa? Ada satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi' bahwasanya apa? Dikatakan kunna nusolli wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah kita sholat menjadi makmum dengan Nabi. Falam rafa'a ra'sahu minar rak'ah, ketika beliau Rasulullah bangkit daripada rukuknya melaksanakan i'tidal, kita pun juga ikut i'tidal. Qala sami Allahu liman hamidah. Rasulullah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Faqala rajulun wara'ahu, dan apa? Ada salah satu sahabat yang juga menjadi makmum di belakang Nabi berkata apa? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini bacaannya jadi demikian. Falamma in sarafa, ketika Nabi sudah selesai sholat, qala manil mutakallim anifan, siapa tadi yang mengucapkannya demikian dengan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Dijawab, qala ana, qala ra'aitu bid'atan wa salasina
yabtadiruna ayyuhum yaktubuha awal. Dikatakan apa kata Nabi, aku melihat lebih dari 30 malaikat untuk apa? Berebut di dalam mencatat siapa yang akan apa? Pertama kali mencatat pahalanya dia. Bahkan dalam riwayat yang lainnya apa? Ila yaumil qiyamah. Tercatat terus orang yang mengucapkan doanya dalam i'tidal dengan cara demikian. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Ditambahi bacaan itu. Kemudian apa? Mil'us samawati. Dengan apa? Pujian mil'us samawati. Nanti jelaskan dalam mil'u bisa mil'ah, bisa birrafa, bisa bin nasab. Kalau birrafa mil'us samawati itu menjadi sifat daripada hamdu, dengan pujian yang bisa memenuhi langit-langit, wa mil'ul ardi, dan memenuhi bumi. Ini juga dalam masalah ini ulama menyatakan apa? Ai apa? Bitakdir ingkana mujassaman. Kalau seandainya ucapan alhamdu itu dirupakan seperti jisim, yaitu maksudnya apa? Jisim nuraniyah, satu bentuk tubuh yang berupa cahaya, maka bagaimana yang dikehendaki adalah apa? Ucapan alhamdu yang sekiranya dibentukkan berupa cahaya tadi bisa memenuhi pada langit-langit dan memenuhi bumi. Bahkan tidak ada yang demikian apa? Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan mencakup ay wa mil'u syai'in syi'tahu antamla'ahu. Maksudnya takdirannya demikian, wa mil'u syai'in syi'tahu antamla'ahu, dan tidak hanya kepada langit-langit dan bumi, tapi apa? Memenuhi segala sesuatu lainnya yang kau kehendaki untuk engkau penuhi dengan ucapan alhamdu. Ya, dengan pujian-pujian tersebut, min syai'in ba'du, dari segala sesuatu, ba'du maksudnya apa? Ba'dahuma, setelah terpenuhinya langit-langit dan bumi. Seperti apa? Kal kursi. Ya, ini dalam masa ini apa? Seperti kursinya Allah, wal arsy atau ka arsy, sehingga diceritakan bahwasanya apa? Nisbahnya langit dan bumi bin nisbah dengan luasnya kursi itu seperti hanya apa? Seperti gelang-gelang halakoh kecil yang dilemparkan ada di daratan padang pasir. Itu hanya seperti ini hanya bulatan. Makanya kan apa? Kalau sekarang galaksi di dalam apa? Alam semesta, di dalam kursinya Allah yang berupa yang sangat luas. Itu hanya apa? Terlihat kecil demikian. Menunjukkan keluasan dalam kursi dan arsy-Nya Allah. Jadi kalau dijadikan wadah makhluk ini semuanya, langit, bumi, arsy, kursi, apa yang Allah kehendaki jadikan wadah untuk memenuhi hamd tadi itu, masih lebih banyak hamdnya. Jadi kalau ente hamdnya dengan ukurannya ente alhamdulillah, walaupun umurnya 1 juta tahun tidak penuh itu masih. Tapi kamu minta kepada Allah mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dengan ucapan itu maka hamdnya kamu, pujian kamu itu dihitung seperti sepenuh itu semuanya. Jadi subhanallah. Wa mil'u, dan dalam kalimat mil'u itu bisa birrafa, mil'u sebagai apa? Sifatun, sebagai sifat dari alhamdu. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, dengan apa? Hanya bagimulah apa? Segala pujian, yang mana segala pujian itu adalah apa? Memenuhi langit-langit dan bumi. Ini bisa menjadi dengan rafa. Wa bin nasbi, dan bisa juga dengan dinasabkan halun, menjadi hal dari juga ucapan alhamd. Ditakdirkan akhirnya demikian, karena ini adalah berupa masdar, ditakdirkan malian. Ini karena untuk mengikuti bahwasanya apa? Namanya hal kan harusnya mustaq dalam masalah ini. Sedangkan apa? Kalau mau menggunakan masdar sebagai hal harus yang samai. Karena itu makanya apa? Ditakdirkan dalam kalimat mil as-samawati ay malian. Bitakdiri kaunihi jisman, kalau kita ingin mentakdirkan bahwasanya hamdnya itu berupa satu bentuk benda yang terbuat dari cahaya, ini maka benda ini apa? Akan memenuhi langit-langit, memenuhi bumi, bahkan yang lebih luas daripada langit dan bumi seperti kursinya Allah. Ini.
Kemudian juga apa? Dianjurkan pula wa an yazida, disunahkan untuk menambahi lagi dalam bacaannya bagi siapa? Man marro, orang-orang yang telah dulu pernah kita sebutkan seperti di dalam bacaan tambahan bacaan di dalam rukuk, yaitu apa? Bagi seorang yang munfarid ataukah imamul mahsurin radu nabi tatwil, ya, imam dari makmum yang terbatas dan mereka para makmum ridho untuk apa? Adanya tatwil, memperpanjang dalam pengerjaan sholatnya. Makanya Pak dianjurkan kalau demikian, lihat makmumnya ridho dengan tatwil, imam dianjurkan menambahi lagi bacaan ahlas sana'i wal majad. Ahlas sana bin nasab takdirannya ada harfun nida al mahdhuf, ayya ahlas sana'i. Nih dalam bahasa ya ahlas sana, as-sana al madah, pemilik segala pujian, wal majad al azamah, keagungan. Ada mengartikan al majad itu asyarif, asyarah, ya. Nah, ahlas sana wa ahlal majad ay asyaraf wal karam. Ada menyatakan demikian. Ya, maka cuman yang di sarehnya di sini wal majad ay al azamah, pemilik keagungan. Ahlal majad ay pemilik keagungan. Ahaqqu ma qalal abdu, dan yang paling layaknya daripada apa yang diucapkan oleh hamba. Ahaqqu di sini ini banyak kan mengi'rabi ahaqqu ini adalah sebagai mubtada. Nanti dalam apa? Khabarnya apa? La mani'a lima a'taita, itu khobarnya daripada ahaku. Ya, bisa juga cuma ahaku ini dijadikan khobar, tapi dalam masalahnya apa? Dengan dari mubtada yang muqaddar dikira-kirakan, yaitu apa? Melihat dari sisi sebelumnya, kalimat sebelumnya dalam kalimat mulai mil as-samawati wal ard, kemudian apa? Ahlas sana'i wal majad, ai hadzal kalam ahaku, itu. Ucapan-ucapan ini adalah ucapan yang paling berhak untuk maqalal abad, untuk diucapkan oleh seorang hamba. Wa kulluna laka abdun, dan setiap dari kita adalah menjadi hambamu ya Allah. Ini kan khitamnya kepada Allah. Ya, dalam kalimat wa kulluna laka abad ini hanya jumlah i'tiradiyah, sisipan. Makanya kan apa? Setelahnya itu dijadikan la mani'at, dijadikan khobar dari kalimat ahaku. Itu hanya sebatas i'tiradiyah, sisipan. Nah, dan kalau kita melihat di sini kalimatnya wa kulluna, ini sebenarnya menunjukkan jamak kita semuanya. Tapi dalam penggunaan kalimatnya abdun, bukan menggunakan abidun. Ya, di sini sebenarnya bagaimana? Dalam komentarnya Al-Imam As-Subuki menyatakan ini sebenarnya menjadi satu yang layak supaya menjadikan kita semuanya itu di bimanzilati abdin wahid fi qalbin wahid. Seperti halnya satu orang hamba saja dan dalam hati yang menyatu, dalam hati yang satu. Nah, tapi ada lagi yang menggunakan apa? Dalam sisi bahasanya. Ini karena nazar pada kalimat kullun, nazarnya lil lafadz dunal makna. Walaupun secara makna wa kulluna itu jamak, tapi secara lafadz kullun itu adalah juga bisa diartikan mufrad. Makanya menggunakan kalimat abdun, bukan abidun. La mani'a lima a'taita, tidak akan ada penghalang lima pada apa-apa yang a'taita ay a'taitahu, iya yang engkau berikan wahai Allah kepada hamba tersebut. Kalau sudah Allah menetapkan untuk memberi, maka tidak ada satupun yang akan bisa mencegah. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada seorang yang bisa memberikan kepada orang-orang atau hamba yang engkau mencegahnya untuk mendapatkan satu. Ini sebenarnya apa? Ini muktabas daripada firman Allah Ta'ala, yaitu apa? Ma yaftahillahu linnasi mir rahmatin fala mumsikalha wa ma yumsik fala mursilalahu. Ya, apa yang Allah membuka untuk pemberian dan rahmatnya Allah kepada seorang hamba, maka fala mumsikalah, tidak ada yang bisa mencegah orang tersebut untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Tapi kalau Allah yang mencegah seorang itu untuk mendapatkan rahmat, fala mursilahu, tidak ada satupun yang akan bisa memberikan rahmatnya kepadanya. Nih, maka muktabas dari firman Allah demikian. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidaklah bermanfaat
Dzal jaddi. Di sini dzal jaddi sebenarnya bukan menjadi maf'ul, tapi di sini apa? Dzal jaddi juga ditakdirkan ini adalah munada mudhaf. Munada mudhaf. Ayya dzal jaddi, tidaklah memberikan manfaat wahai orang yang memiliki al-jad. Di sini bisa diartikan ay al-mal, bisa berupa al-ghina, harta, kekayaan, bahkan menyatakan an-nasab. Wahai orang yang memiliki harta, yang memiliki keagungan, yang memiliki jabatan, minka ay indaka al-jaddu, tidak akan memberikan manfaat. Fa'ilnya yanfa'u al-jad. Ya, al-jaddu yaitu apa? La yanfa'u li sahibil mal indallahi apa? Ghinahu wa maluhu. Tidak akan memberikan manfaat. Kekayaan kita, kekayaan orang yang memiliki harta di dunia, indallah tidak akan memberikan manfaat. Bahkan apa? Tidak akan mencegah min iqabihi, daripada azabnya Allah. Ya, dalam masa ini tidak akan memberikan manfaat nanti di akhirat, karena yang bisa memberikan manfaat adalah apa? Taatnya kita kepada Allah dan ridhonya Allah kepada kita, itulah yang memberikan manfaat. Ya, dalam masa ini ada yang mengartikan bukan walal jad tapi walal jid. Dengan apa? Bikasril jim. Bukan jad. Maknanya apa? Sebagian mengartikan al-jid itu al-ijtihad. Orang yang memiliki kesungguhan tidak akan bisa memberikan manfaat ijtihadnya dia. Ada yang mengartikan al-jid itu ay al-isra' fil harab. Yang bisa lari dengan cepat, bisa melarikan diri dengan cepat, enggak manfaat untuk menyelamatkan diri dari azabnya Allah. Pasti kalau sudah Allah menyatakan kena azab, pasti dia akan terkena juga azabnya. Dalam masa ini juga ini pembahasan tentang i'tidal. Seperti kita tahu juga, kalau tadi sudah kita katakan ada khilaf masalah i'tidal fi sholatin nafil, apakah itu rukun ataukah tidak, masih ada khilaf karena sebagian menyatakan bukan rukun. Dan juga apa pembahasan ini, masalah i'tidal itu juga masuk kategori ruknun qasir. Makanya ada beberapa ketentuan yang mungkin tidak disebutkan di sini, bahwasanya apa? Tidak boleh ayutawilahu, memperpanjang dalam bacaan i'tidal, memperpanjang pelaksanaan i'tidal. Bisa dibacakan ibarahnya dal jaddi itu munada. Bukan marfu'ul bih. Hah? Benar. Wa dal jaddi munada khudhiba minhu ya nida. Gitu ya. Coba. Berarti di sini khitab ini boleh ini kepada selain itu, cuma khusus ini kena warid ya. Cuma dua warid. Yanfa'u sahibul ghina. Indaka ini khitab kepada Allah ini. Ya, kalau kita teruskan khitab kepada Allah, bisa jadi hanya dijadikan sebagai maf'ul. Maf'ul bih. Lu mana ini yang anu? Cuman ulama banyak mengartikan. Yang jadi munada ini. Ibaratnya. Wa qila hadza munada. Wa qila. Dal jaddi munada hadzaf minhu yani dia qila. Wa qila inna fa'il yanfa' dhamir mustatir ya'udu 'ala al-'ata' al-mafhum min mu'ti wa dal jadd munada hadzaf qila. Nah, yang kuat itu maf'ul bih. Wa yanfa'u dal jaddi minkal jaddu, yang kuat itu justru maf'ul bih dal jaddi itu. Karena khitabnya itu kepada selain Allah bisa membatalkan sholat, tidak hati-hati. Wakilah ada yang berpendapat dal jaddi ya dal jaddi minkal jaddu, berarti khitabnya kepada al-mal, al-ghina, kan begitu. Nah, lebih ahsan dal jaddi jadi maf'ul bih, dan tidaklah memberikan kepada orang yang berusaha bersungguh-sungguh, itu kesungguhannya dari Allah, semuanya itu ternyata sesuai dengan kehendak Tuhan gitu loh, tidak akan bertambah karena kesungguhan atau
usaha kerasnya orang tadi itu. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, begitu. Minka kepada Allah bukan kepada munada. Itu qila. Nah. Lebih ahsan dari maf'ul bih. Ya, lebih ahsan. Karena itu bisa khitab kepada selain Allah, bisa batal itu nanti akhirnya. Ya. Ya. Kemudian tadi teman masalah i'tidal ini rukun qasir. Karena itu tidak diperkenankan untuk melakukan tatwil, memperpanjang. Termasuk juga al-julus baina sajdatain. Itu juga termasuk rukun qasir yang enggak boleh, nanti dalam bahasan enggak boleh untuk diperpanjang. Nah, dalam batasan memperpanjang batasannya seperti apa dalam masalah ini? Dikatakan ulama kalau di dalam i'tidal tidak boleh sampai seukuran Fatihah. Cuma ini seukuran Fatihahnya itu adalah ba'da dzikril masyru' fil i'tidal. Setelah zikir masyru'. Kalau tadi sudah dianjurkan untuk baca demikian, ini maka bagaimana? Setelah ukuran baca zikir masyru' ini tidak boleh lagi memperpanjang seukuran yang cukup untuk bacaan Fatihah. Begitu juga di dalam julus baina sajdatain. Setelah ukuran zikrul masyru' tidak boleh memperpanjang lagi. Yang kalau dalam julus baina sajdatain apa? Seukuran tasyahud. Itu. Kalau sampai tetap memperpanjang seukuran Fatihah seperti dalam i'tidal, ya tidak, bahkan dengan ketentuan harus kurang. Kalau mau memperpanjang nggak boleh cukup untuk Fatihah. Kalau cukup atau bahkan lebih bisa membatalkan sholat. Kecuali kalau firraqatil akhirah. Nanti soalnya pembahasan ini tentang kunut. Karena kalau sudah firraqatil akhirah li'anna mahallul kunut. Karena tempat untuk pengerjaan kunut yang tujuannya itu litatwil, makanya nggak ada masalah. Itu jadi tatwilnya bukan hanya seukuran Fatihah saja, tapi apa? Fatihah tapi ba'da dzikril masyru', setelah waktu yang cukup untuk zikir yang disyariatkan ada di dalam i'tidal, baru setelah itu memperpanjang lagi seukuran Fatihah, itu yang dilarang. Tidak hanya lebih dari Fatihah, seukuran Fatihah saja sudah menjadikan batal salat dia. Ya. Bagi yang berpendapat itu adalah rukun qasir. Ya. Tapi ada yang berpendapat itu juga sama rukun tawil. Itu bagi yang berpendapat rukun qasir. Karena ada khilaf kan antara ulama, i'tidal dan julus baina sajdatain itu rukun qasir. Karena itu tidak boleh ditatwil, tidak boleh diperpanjang. Kalau ditatwil bisa batal. Ukurannya tatwil tadi itu. Tapi bagi yang berpendapat itu adalah sama-sama, tidak ada bedanya antara dengan rukun yang lainnya, berarti bisa ditatwil tapi tidak disunahkan. Mungkin ada pertanyaan. Udah. Dua tangan bagaimana, disedekapkan atau tidak? Sebenarnya nggak ada masalah mau sedekap, tapi afdolnya irsal. Ya, jadi dilepas tambah disedekapkan. Jadi nggak usah ditaruh ada di perut, jadi langsung irsal. Itu anjurannya. Jadi apa? Setelah bacaan bangkit, dalam bangkitnya pun dimana ada anjuran apa? Mengangkat kedua tangan dan mengangkat kepala secara bersamaan. Begitu juga bersama dengan membaca tadi bacaan sami Allahu liman hamidah sampai ke puncak, baru setelah itu irsal. Kalau sudah irsal baru disunahkan, mulai sunahkan untuk baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran sampai akhir tadi. Baca aja. Tidak ada di situ ibarahnya. Jadi yang dimaksudkan kembali kepada maqablah itu fil intisab, bukan berarti keadaannya sendakapnya itu. Fil intisabnya, jadi tegaknya tadi itu. Disunahkan untuk kembali seperti itu. Bukan tangannya dikembalikan gini lagi, bukan. Fil intisabnya. Kalau diartikan nanti salat secara mutlak, semuanya harus kembali secara mutlak, sak Fatihah berarti nanti akan dibaca itu. Maqablahu atas akhiroahnya berarti berintisab ya. Enggak, tidak lah, balik mana yang kiam. Ada di situ ibarahnya. Belum. Ayah. Ada yang lain?
Kalau kita sak dalam waktu i'tidal sampai waktu setelah waktu i'tidal selanjutnya, apakah kita wajib turun atau melanjutkan ke soli yang lainnya? Sak ya maksudnya? Saknya gimana? Sak melakukan utumak nina apa enggak? Tapi ingatnya setelah dia sudah mengerjakan i'tidal di rakaat berikutnya. Kedua. Nah, tadi kan sudah katakan bahwasanya keraguannya itu di mana gitu loh maksudnya kan. Nah, dalam keraguan ketika sudah mulai ragu tidak boleh sampai memperpanjang keraguan. Makanya harus langsung ada fauron. Cuma posisi ada fauron ini dia diwajibkan ketika dia belum mengerjakan yang semisalnya. Kalau sudah terlanjur mengerjakan semisalnya, ragunya kapan? Kalau i'tidal pertama itu adalah belum sempurna ketika dia mengerjakan i'tidal di rakaat kedua menurutnya. Maka bagaimana kalau model demikian? Berarti sudah mengerjakan yang semisalnya kan? Ya ini sekarang yang disempurnakan dianggap mulai i'tidal tadi dan setelahnya dianggap belum sempurna. Jadi penembel i'tidal rakaat pertama adalah rakaat keduanya ini. Kehilangan satu rakaat berarti. Sehingga dia kehilangan satu rakaat. Tidak membatalkan karena baru ingat, paham ya? Ya berarti kehilangan satu rakaat. Sama dengan misalnya pas dia sujud rakaat berikutnya, ya Allah, ana ndak sujud tadi rakaat yang pertama misalnya, ndak sujud yang kedua misalnya, paham ya? Ya itu sujud itu sudah dianggap gitu loh. Nah, berarti kehilangan satu rakaat gitu, paham ya? Perhatikan, betul. Di sini ada keterangan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Ini saya pernah membaca salah satu syarat sholawat yang di situ mungkin teksnya sama dengan ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada man yusolli alaih wa adada man lam yusolli alaih alfa alfi marrah, begitu. Apa di sini bisa menghasilkan faedah yang seperti yang diterangkan di sini dalam faedah pahalanya? Di sini. Jadi adada man yusolli alaih wa adada man lam yusolli alaih alfa alfi. Kullama dzakara dzakirun wa ghafala an dzikril ghafilun, sama aja kan? Seperti itu. Bahkan sebenarnya kalau dalam pembahasan itu bisa lihat juga di dalam Hasyiah Sarwani dalam pembahasan babul ijarah, orang yang disewa untuk membaca Al-Quran itu bagaimana? Ada ketentuan di situ boleh dan sah, tapi ada yang mensyaratkan dengan doa setelahnya. Bahkan setelah itu ada pembahasan yaitu bagaimana dengan doa untuk melipat-lipat gandakan pahala. Itu bagaimana? Itu termasuk dianjurkan. Bahkan menurut Syekh Abdul Hamid As-Sarwani, walaupun it'afu thawabnya itu melebihi daripada it'af yang kepada para anbiya sekalipun, itu boleh bahkan. Dalam demikian. Ya, lebih ziyadatan kepada yang it'afnya kepada para nabi sekalipun, bahkan model demikian dicantakan boleh. Jadi termasuk dianjurkan model it'af demikian. Minta sama Allah kok. Nggak ada masalah, kenapa? Nah, kalau inti melipatkan ganda sendiri tidak mungkin kan? Tidak mungkin akan melipat gandakan pahala sendiri karena minta sama Allah, soal sama Allah, soal kepada Allah ada la yusar, nggak ada batasnya. Kalau kamu perhatikan doa Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, itu dibaca oleh Nabi atau dibaca oleh sahabat? Hamdan katsiran. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, itu dibaca Nabi atau oleh sahabat. Berarti sahabat sudah beristihad membaca doa, membaca syighot hamad dan yang lainnya di zamannya Nabi yang tidak dibaca oleh Nabi. Bid'ah apa enggak? Nah, kalau ketemu sama Wahabi sekarang bid'ah itu sahabat itu. Tapi Nabi merestui kan, agar Nabi merestui, bahkan Nabi menyatakan aku melihat bid'an wa thalathina malaika yaktubuna ayyuhum yaktubu awal. Aku melihat 30 malaikat lebih mencatat, cepat-cepatan mencatat siapa yang mencatat terlebih dahulu bacaan itu atau pahalanya bacaan tadi itu.
Karena itu tidak ada larangan untuk membuat sighot apapun. Inti boleh beristihad sighotnya sholawat ini, sholawat itu. Inti boleh beristihad baca alhamd dengan sighot ini, sighot itu. Maafi muskilah, nggak ada masalah. Boleh, yang penting tidak bertentangan dengan syariah. Kalau tidak ada dari Nabi berarti bid'ah. Nah ini. Dan masih banyak riwayat-riwayat bagaimana sahabat melakukan bacaan, melakukan perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi. Nabi merestui dan menyatakan ada pahala. Contoh, Bilal ditegur oleh Nabi, amalan apa yang bisa membuat kamu tadi itu masuk surga? Aku mendengarkan suara sendalnya kamu, hei Bilal, ada di surga. Suara sendal, mungkin suaranya sendalnya Nabi Bilal itu lain dengan yang lainnya, kresek-kreseknya, keletak-letoknya mungkin lebih keras gitu. Bagaimana Bilal menyatakan, aku setiap batal wudhu langsung ya Rasul dan aku sholat 2 rakaat. Istihadnya Bilal, tapi Nabi merestui. Nah karena itu jangan, kalau tidak dilakukan oleh Nabi haram masuk neraka. Boleh beristihad asal tidak bertentangan dengan ajaran Nabi, begitu loh. Ini syihat nggak ada zamannya Nabi. Karena itu sholawat nariyah adalah murtad yang baca. Sholawat ini adalah bid'ah, masuk neraka. Sholawat masuk neraka madhab sopo. Karena itu tidak bisa begitu. Istihad itu bisa. Ini dalilnya diantaranya ya. Masih banyak dalil yang lainnya sebetulnya. Baik. Fadal, terakhir. Adakah pendapat i'tidal sholat fardu tidak wajib tumak nina dalam sholat fardu? Ya sebenarnya kan masalah tumak nina antara menyatakan tumak nina itu sebagai rukun ataukah sebagai syarat, itu kan masih ada perbedaan. Di situ masih ada perbedaan. Di samping pertama menyatakan itu adalah rukun, ada lagi yang mendapat itu bukan rukun di dalam sholat, tapi hanya menyatakannya sebagai syarat di dalam melaksanakan itu rukun sendiri. Jadi makanya nggak dimasukkan ke dalam arkanus sholat. Kalau seandainya tetap kalau kita katakan itu adalah syarat di dalam melaksanakan, ya tetap berarti apa? Ketika tidak sesuai dengan syarat, namanya syarat yalzamin adami al adam. Kalau nggak sesuai syaratnya, berarti masyruutnya pun dianggap nggak sah. Demikian. Kalau kita melihat ada orang melaksanakan pendapat yang sat seperti tadi la yajibul i'tidal bin nafilah, gimana pendapat kita, atau gimana orang itu melaksanakannya di halayak ramai, dikhawatirkan ada yang niru gitu? Ya sebenarnya kalau masalah khilaf, walaupun ini kan dikatakan pendapat dhaif yang dikatakan oleh Ibnul Mukri, atau juga dalam pendapat tadi Al-Arjubaili dalam kitabnya Al-Anwar, hidup tadi menyatakan bahwasanya kan memang nggak menjadi rukun, nggak menjadi wajib i'tidal atau julus baina sajdatain di dalam sholat sunnah, kan itu. Ya sebenarnya kalau apa itu i'tidal tidak wajib, tidak lebih nafilah. Tidak wajib itu maksudnya bukan rukun gitu? Bukan rukun sama sekali, boleh ditinggal. Cuma di dalam masalah pengamalan pastinya ya juga harus ada pertimbangan. Pertimbangan ini menimbulkan fitnah ataukah tidak. Bahkan seperti dulu yang pernah saya katakan bahwa masalah bismillah fi athnai surah, itu bahkan kan menurut Habib Alwi bin Segal Jufri menyatakan tidak boleh demikian. Karena apa? Karena khawatir iham kepada awam annaha minha, bahasa bismillah itu masuk daripada bagiannya itu surah. Nah, itu aja dalam masalah yang jelas. Kalau dia mengamalkan ini karena fi khilaf, ya di hukumnya nggak ada masalah. Apakah harus diingkari? Nggak bisa. Tidak ada kewajiban untuk ingkar, karena la yungkarul mukhtalafu fihi innama yungkarul mujma' alaih. Jadi mura'atun nas itu penting. Memperhatikan orang itu penting. Jangan kamu itu demonstratif dengan ilmunya kamu, tapi bukan manfaat yang kamu tebar, malah madorot. Contoh, kamu baca wadduha, kan gitu. Wallaili idza sajam wadduha, misalnya kamu baca ada di sholat,
Ya tidak salah, cuma kamu punya sikap itu salah, bisa buat fitnah, gitu. Kecuali kalau kamu itu kepada orang-orang yang ahli qiraatul Quran, tidak apa-apa. Jangan ngada-ngada demonstratif ilmu, tapi akhirnya bukan manfaat, malah fitnah yang terjadi. Malah fitnah yang terjadi. Ini kan ada hadis yang menyatakan, ma haddatha ahadun qauman lam tablughu uquluhum illa kanat alaihim fitnah, gitu. Tidak ada seorang berbicara kepada sekelompok manusia yang akalnya belum nyampe, ilmunya belum nyampe, kecuali akan menjadi fitnah nantinya. Ya, ukurlah kepada siapa kamu tadi itu. Jangan begitu. Sholatnya benar, bacaannya benar, cuma terlalu panjang, jadi fitnah. Fitnahnya bagi orang awam, was kesel aku sholat lah, akhirnya orang nggak seneng sholat gara-gara orang ini, jadi fitnah. Nah, karena itu penting sekali untuk mura'atun nas. Ya, cuma mura'atun nas ini bukan urusan yang melanggar agama. Imam Ahmad bin Hanbal ketika sholat di sunnatul fajar, waktu itu terlambat, mungkin sholatnya ada di masjid, sholat ada di rumah. Ditanya, kenapa enggak sholat di masjid? Aku takut nanti menjadi fitnah di antara manusia. Lah itu penting itu. Itu penting. Jangan nanti demonstratif. Cik ini aku ditegur, mari ngono tak gawokno dalili. Wah, iki tambah goblok orang begini nih. Paham ya? Karena itu kadang-kadang kita melihat ada di fatwa-fatwa ini yang disebutkan ini tambah mengada-ngada. Gawokno gol dhaif malahan, supaya kelihatan dia faqih. Enggak kelihatan faqih model begitu. Pasti gol yang muktamad. Untuk orang itu kasih gol yang muktamad. Untuk pribadi mau mengamalkan gol yang dhaif tadi itu hak masing-masing. Paham deh? Tapi jangan kamu demonstratif dengan itu, dengan fatwa yang demikian, akhirnya menjadi fitnah bagi yang lainnya. Ini perlu dipertimbangkan itu ya. Ayah, khalas tafsir. Ayah, coba, boleh satu kali lagi sudah. Mohon dijelaskan maknanya la mani'a lima a'taita. Seterusnya. Iya. Tidak ada yang mencegah daripada apa yang telah Engkau beri, ya Allah. Artinya, siapapun yang akan memberikan manfaat, jika Allah menghendaki memberikan manfaat, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Rizkikah, ilmukah, atau yang lainnya, menggagalkan tidak ada. Wala mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah tidak mau mengasih, tidak akan bisa sanggup mengasih siapapun orangnya. Yang kamu dapatkan itu sesuai dengan qudrat Allah dan iradatnya Allah. Kan ada hadis, walau annal ummata istama'u ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi syai'in ma kataballahu lak. Walau istama'u ala ayyadurruka lam yadurruka bi syai'in illa magad kataballahu alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kalau seandainya manusia ini bersepakat untuk memberikan manfaat kepada kamu, ya rizki atau apakah, tidak akan bisa kamu dapatkan sesuatu pun dari manfaat kecuali sesuai yang telah Allah tentukan. Begitu juga kalau seandainya bersepakat untuk memberikan madarat kepada kamu, tidak akan bisa memberikan madarat kecuali dengan apa yang Allah. Jadi enggak usah perlu kita terlalu khawatir, enggak usah juga kita terlalu berharap. Jangan kamu berharap orang ngasih manfaat kepada kamu, enggak akan bisa ngasih manfaat kecuali yang Allah berikan. Jangan kamu khawatir orang ini akan membahayakan saya, enggak akan bisa membahayakan kamu kecuali yang sudah Allah tentukan. Wah, lek aku ngene disantet saya. Enggak iso santet, kena santet kamu kecuali yang kalau Allah takdirkan kamu sakit. Masih enggak kena santet loro kon. Kalau enggak begini, kalau saya enggak nyogok, kalau saya enggak disunat, ya enggak dapat saya apa-apa. Ya ini enggak bisa, semuanya itu sesuai dengan yang Allah kehendaki. Karena itu
Wah, ini berarti hadis ini tidak boleh untuk bertawasul. Tidak ono blas. Di hadis itu dalil untuk tidak boleh tawasul. Dah ada. Karena itu kadang-kadang orang mengada-ngada dalam mentafsir, kadang-kadang juga terlalu sembrono, terlalu lepas begitu, akhirnya semuanya jadi boleh. Nah, di sini kita harus paham ini masalah i'tiqad. Semua yang kamu dapatkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dari wasilah yang Allah kehendaki, mungkin dari orang, mungkin langsung dari Allah dan seterusnya. Faham?